sahabat pendengar setia, selamat datang di podcast obrolan santai Tim Buletin Marlena DWP UPT PPD Pamekasan. Sebuah ruang bincang ringan tapi penuh makna. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan semangat kebersamaan dari keluarga besar Dharma Wanita Persatuan UPT PPD Pamekasan dengan DWP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Di episode kali ini kita akan berbincang hangat bersama sosok inspiratif Ibu Ketua DWP Bapenda Provinsi Jatim yang akan berbagi cerita seputar peran DWP dalam mendukung kinerja ASN, kegiatan sosial hingga kisah-kisah menarik di balik program DWP yang penuh manfaat. Jadi tetap bersama kami ya. Mari kita dengarkan obrolan santai penuh inspirasi bersama Ketua DWP Bapenda Provinsi Jatim, Ibu Bobi Sumiarsono dengan timnya. Jawa Timur dijadikan salah satu yang kepilih nominasi di penilaian oleh kementerian untuk peduli gender. Waktu itu kalau umumnya menang itu kita mendapat APE. Nah waktu itu Jawa Timur akhirnya bertahan mendapat juara APE atau penghargaan APE itu Anugerah Para Samya Eka Praya ke-8. Jadi bertahan karena sudah 1, 2, 3 Jawa Timur itu ke-8 itu bertahan. Jawa Timurnya yang bertahan selama 8 tahun. Iya, 8 kali berturut-turut. Itu zamannya Pak Karwo waktu itu gubernurnya. Beliau itu jadi gubernur. Nah, kebetulan kenapa Bapenda dijadikan yang dipilih, yang dinilai itu sebenarnya kantornya, kantor badan. Karena dianggap kantor itu peduli gender, gitu. Salah satunya adalah support dari kami, dari DWP waktu itu dengan kantor ramah anaknya, gitu. Ya, jadi itu memang ditujukan untuk teman-teman ibu-ibu DWP. Itu idenya ya Bu ya, awal itu dari waktu saya datang ada 2 orang ibu yang membawa putranya untuk hadir ya, anggotanya hadir waktu perkenalan saya. Nah saya terpikir apa yang mereka sudah berbuat, apa yang saya lakukan untuk mereka ya, sudah bawa putranya terpikirlah ide itu bahwa bagaimana kalau kami menyiapkan laktasi kebutuhan mereka anak yang dibawa anak tapi hak anak itu tetap terpenuhi, hak anak masalah kesehatan laktasi ASI-nya terpenuhi dan seperti kalau anaknya yang besar-besar itu bisa membaca di situ. Jadi motonya itu Bu tentang hak anak itu motonya adalah ibunya mendapat ilmu, hak anak terpenuhi. Jadi terpenuhi ibunya mendapat ilmu dari waktu pertemuan. Itu kan idenya pertemuan, tetapi kami menyiapkan. Jadi tidak ada alasan lagi ibu itu bahwa tidak hadir karena anak gitu ya. Itu ya. Nah, kami siapkan kebutuhan itu di mana di situ tersedia tentang laktasi itu tadi. Terus kedua juga ramah anak. Ya sebenarnya itu ramah anak itu ada laktasi, ada bagian gitu, ya sudut baca di situ untuk anak-anak. Jadi untuk anak yang lebih besar kita siapkan juga waktu itu makan sehat untuk anak-anak. Ya sehingga kalau mereka kelaparan kita siapkan. Kita aja. Ramah anak digagas dari Bapenda Jatim itu tahun berapa ya? Nah 2014. Ibu yang salah satu yang membawa putranya ini ada 2 ibu waktu itu, ya sama Bu Irfan. Berarti ini pertama kali ruang ramah anak yang menggagas Bapenda Jatim gitu. Ya. Terus akhirnya diikuti lain-lain instansi. Ingat sekarang tuh banyak. Ya. Pertama kalinya tuh justru di Bapenda waktu itu cikal bakal. Ya, yang meresmikan. Itu bisa dibilang ruang ramah anak inovasi DWP Bapenda nggak? DWP Bapenda. Salah satu itu DWP. yang inspirasi saya mau buat ramah anak apa sebelumnya ada referensi tempat atau Enggak, karena ya itu melihatnya saya perkenalan kan ini perkenalan. Iya,
sama Bu Irfan. Saya kaget kan, bayi gitu loh. Akhirnya kan terpikirkan bagaimana rasa terima kasih kami bahwa ibu-ibu ini sudah apa ya, bawa putra-putranya seperti itu gitu. Akhirnya kita buatkan pertama pojok ya, lama-lama jadi besar. Memang ruang laktasi itu sebenarnya kewajiban ya, semua sebenarnya harus ada, harus ya. Tetapi kan bagaimana kita terus mengembangkan menjadi itu gitu loh. Ya. Kalau sekarang dari DWP Bapenda Jatim tuh inovasi apa yang sekarang jadi fokus utama gitu? Nah, kita tetap ya masalah anak. Terus sekarang ini apa ya, inovasi yang terakhirnya apa ya Bu ya? Sebenarnya kalau kami sendiri yang dari tahun 2023 Ibu itu lebih banyak fokusnya memang sekretaris, ya administrasi. Kita masih lebih fokus ke situ. Ya, laporan digital memang itu kan hal yang masih awam. Memang yang pertama kali yang inovasi apa baik. Tidak apa-apa kalau itu Bima kita mulai saja. Jadi waktu itu pemerintah juga mencanangkan paperless. Ya. Jadi mulai paperless. Kita juga mulai efisiensi untuk pakai ATK dan lain-lain. Baik Ibu, jadi laporan semua digital. Kita alhamdulillah karena kerja keras ya dari ibu-ibu semua sih, kita pengurus semua, masuk Bu Bima ini luar biasa juga di bidang di sekretaris ya, beliau sekretaris itu masalah administrasi itu saya sempat ini Bu reporting ya. Awalnya itu saya bilang ke Bu Bima nggak bisa kita mengalahkan karena ada di Dindik itu UPT-nya lebih banyak daripada kita. Terus Bu Bima bilang, semangat Bu, siapa tahu bisa, bismillah gitu. Saya ya wes lah gitu. Ternyata bener, alhamdulillah kita bisa juara satu. Berarti sama ini dong ya, kayak tagline buletin Marlena kita tuh bisa polana biasa, jadi bisa karena terbiasa gitu kan. Bisa apola Polana biasa. Polana itu karena biasa. Jadi bisa karena terbiasa. saja Madura tapi nggak bisa. Iya, saya ini juga Madura Bu. Tapi ini saya senang sekali memang dengan dari dulu ya Bu Kusnul itu track recordnya saya lihat sudah bagus. Saya pikir Bu Kusnul itu akan nggak berbuat apa-apa, ternyata saya tinggal pun tetap berbuat banyak. Itu semua. Makanya nanti ibu-ibu banyak menimba ilmu deh apa yang saya lakukan. Juga tambahan ini maksudnya itu kalau ekonomi FKM saya mau bikin. Oh iya. Kok keren ya? Iya. Udah go internasional. Masih Untuk ya. Bapendanya. UMKM-nya dari internal anggota DWP. Iya. Kalau boleh tahu apa yang akan di go internasional? Kemarin keripis. Kebun sama kritis itu. Ya, keripis sama Dari sekebun. Tulungagung sama dari Situbondo yang akan masuk itu ke Iya, sudah kita ini kan Keripis tuh keripis camilan ya. Kita itu camilan itu sudah kita tawarkan ke buyer ya, buyer. Terserah kan mereka mau apa istilahnya, nanti terserah dia mau nerima apa enggak. Tapi yang penting kita sudah tahap situ. Karena saya bilang mimpi itu akan bisa terlaksana kalau kita berjuang terus. Memang harus kita perjuangkan kan untuk itu. Sudah ketemu dengan bayarnya, tapi belum ada kabar ya. Ini baru tahu loh kita ya info ini ya. Iya. Ada proses ke arah ini internasional. Ya, kita Kemudian dibantu di pasar DWP UPT DWP. Jadi gini Bu, kita itu kan melakukan pembinaan bidang ekonomi, mulai dari PRT, halal, pokoknya kita melakukan itu. Nah itu saya bilang waktu saya ini dari pengalaman saya waktu berangkat ke Korea gitu, saya coba tanya, seandainya saya ngirim istilahnya produk kami bisa Bu asal bla bla gini ya. Saya bilang ke Bu Orba, meskipun ini susah ya mungkin, tapi kan katanya orang kalau kita punya mimpi itu siapa tahu bisa terlaksana. Nah itu hanya kita coba di bidang ekonomi untuk melangkah kita tawarkan keluar, dan kebetulan dari pihak Disperindak waktu dia memberi pelatihan bilang sudah bagus Bu, ini bagus sekali. Nah ini yang harus kita terus jaga ya Bu ya, jangan sampai kita melorot. Ini salah satu gunanya kita juga
tertib administrasi itu kan dari situ juga kita menilai, kita lombakan. Ini kan untuk apa ya istilahnya menumbuhkan apa ya itu ketua ini iya motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Kesinambungan Ya. Ini menarik banget ya pembahasannya. Kayaknya kalau diteruskan bakalan panjang ya. banget. Ya. Saya ngerasa kurang. Ya, nggak apa-apa. Barangkali Nanti ayo kita bisa. kantor badan Iya. bisa wawancara dari Iya. Kita panjang waktunya. Iya. Ya, next time aja lebih panjang lagi. Terakhir Ibu, saya mau tanya, kira-kira pandangan Ibu Naat dan Ibu Orba kan yang sudah lama ya dengan Iya. Ibu ya. Saya mau kasih ini dong apa ya bocoran Ibu Bobi ini sosok yang seperti apa sih di mata Bu Bima? Sosok marah enggak? kalau saya satu kata ibu itu konsisten. Jadi dari dulu sampai sekarang saya masih belum siapa-siapa karena masih Pak Bima masih staff ya. masih staff, tapi dari dulu ibu itu selalu konsisten dengan programnya dan selalu berkelanjutan. Iya, iya. Jadi nggak Itu yang pernah paling penting. Dia jadi turun, sudahlah gini-gini aja enggak pernah. Jadi ibu itu satu konsisten. Karena Bu Bima juga pernah ngikuti di BPKAD ya. Waktu Pak Bobi di BPKAD, kita sama-sama pengurus di BPKAD. Ibu itu konsisten, ibu itu selalu support, yang penting untuk DWP, dan ibu itu tidak mau biasa-biasa saja. Pasti maunya luar biasa. Jadi PR-nya Tapi tidak memaksa sih ya. Tidak memaksa. Mulai dari mimpi tadi Iya, ya. Bagaimana mimpi. Ya kalau bisa luar biasa kenapa harus biasa ya? Ya, ya, di sini sama kan, Pamekasan juga saya lihat luar biasa juga. Gitu. Apalagi di Madura itu kan, aduh susah loh. karena memang terkenal dengan patriarkinya itu, isunya itu, tapi enggak. Dengan ada DWP ini kita dikasih uang ya. Iya. Nah ini Bu Orba ya. paling demokratis. Iya ya. Saya itu juga, Saya saya yang punya minat bakat dari anggota malah dipus. Iya. Kalau patriarki tidak. Iya. Patriarki itu terpusat, otokratis. Kalau otokratis, maka pimpinan saya bilang, kamu harus ikutkan. Kalau itu enggak tentu. Kalau ibu bawahan ataupun anggotanya punya data apa, Bima punya skill ini nih, oke itu diambil. Jadi ibu itu demokratis. Iya. Respon berarti ini ya apa ya peka. Iya. Ibu satu pesan Bu Orba belum, dari Bu Orba belum. Soalnya kayaknya sudah lama menemani Oh ya. iya. Sama banget sama Bu. Iya. Mulai sama-sama. Sama-sama pengurus ya Ibu. Iya. Ibu sudah pengurus tapi sekretaris dalam masih staf. Jadi Iya. saya lihat dari Ibu dari awal sampai sekarang. Ibu itu memang pimpinan Ah? ketua yang luar. Aduh, amatur saya enggak enak. Karena biasa. anggotanya Dalam juga luar biasa. Iya, karena dalam meskipun toh Ibu tidak di Bapenda, Ibu tuh masih support anak-anaknya yang Iya, ada masih suka telepon. Bapenda, Ibu ada di BPKAD, Ibu ada di Bapeda, support anak-anak yang di Bapenda. Dan alhamdulillah Ibu kembali di Bapenda. Itu pun sangat-sangat kita bersyukur ada Ibu kembali, Iya. Ibu yang luar biasa. Semuanya nggak ada yang nggak luar biasa. Semua itu luar Lu matur nuwun. Nah, ini karena berkat ibu-ibu juga jadi semangat. karena sih. ketua ini cerminan anggotanya luar biasa, ketuanya juga luar biasa. Kalau anggotanya nggak baik, pasti Iya, nggak betul. Nanti malah kerjainnya ya Bu ya. Saya ini dari ketua. Iya, saya ini terus terang matur nuwun sama Bu Orba juga kalau masalah ekonomi. Bu Orba itu suka pamer. Meskipun saya sudah ada di Bapenda, pamer. Karena ada Bu, pamer. ini. Ya, Bu. Ya, akhirnya saya beli ya waktu itu untuk Bantu ke PKK ya. bidang dalam di situ Bondo. Iya, wes Bu Orba saya beli itu karena saya pengen support itu kan juga anak saya dulu kan gitu loh. Binaan UMKM dalamnya Dulu, iya. dibeli Ibu untuk PKK Ratusan ya waktu itu. 800 Itu waktu itu. fokus yang dibeli Ibu saya. Ibu karena luar biasa. Karena Bu Orba kan ya Bu Orba itu suka pamer-pamer. Itu ya. Iya, memang harus gitu Bu. Ketua itu tidak harus hanya apa ya istilahnya ya. Ayo nggak yang ini, tapi tidak disupport. Iya. Harus itu terus kita pasarkan, berusaha kita jual ya. Sampai sekarang alhamdulillah suka langganan ya untuk ikut apa pameran. Itu yang untuk kita go internasional itu sekarang. Ya, karena saya selalu ngomongnya yang harus kita pamerkan itu bukan dari luar, produk luar, tapi UMKM kita. Ini kan salah satu support saya untuk anggota-anggota yang sudah berusaha.
kan kasihan. Saya ngapain ngambil dari luar, orang di dalam itu lebih bagus gitu. Ya itu sih gitu. Terakhir, ada pesan nggak Bu untuk para anggota Dharma Wanita ini untuk terus berkembang dan berkontribusi nyata? Pesan saya itu tetap Bu ya, harus konsisten ya, terus ya harus bersemangat ya, bahwa kita itu punya amanah di sini sebagai kudu nangis. Salah satu bentuk bakti istri. Ya, saya itu sampai berhenti kantor 4 tahun saya resign ya. Harusnya 4 tahun mau pensiun saya resign. Karena saya memang nggak pinter untuk membagi waktu, hanya saya lebih terjun Totalitas di antar Dharma Wanita sampai PKK. Dari podcast kali ini kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan. Kita belajar arti kepemimpinan yang penuh keteladanan, rendah hati, inspiratif, konsisten, serta amanah. Beliau mengajarkan bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya dari hasil kerja, tetapi juga dari ketulusan, komunikasi yang hangat, serta semangat membangun bersama. Semoga semangat dan nilai-nilai yang beliau tunjukkan menjadi inspirasi bagi seluruh anggota DWP untuk terus berkarya, berdaya, dan menjadi sumber inspirasi bagi anggota dan masyarakat.